Udah masuk belum? Udah. Ditanya. Belum. Apa kata? Itulah cek kan, Mas. Apa? Cek kan. Sampai pantau, Pak? Ini udah saya undang lah, belum masuk. Udah balas cek. Dia tadi bilang kau nak sholat jam berapa? Dia bilang jam Halo. Nggak ada suaranya ya? ayam Mbak, di sini lagi mati lampu jadi agak gelap sedikit. Udah masuk, Pak? Udah. Ditanya. Di jam ini Jelas kedengaran nggak suara saya Mbak? kedengaran. Ah ya. Udah jam berapa ya? Oke, siap. Oke, boleh kita mulai ya Mbak, karena udah jam 7.15, kita udah ngarenya 5 menit nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil Alamin, amma ba'du. Selamat datang kawan-kawan hari ini yang sedang bergabung di acara live tema Quran Pontianak. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Walaupun hari ini, walaupun malam ini tidak saya sebutkan satu persatu ya, tapi saya yakin Anda adalah orang-orang yang memang sangat beruntung bisa hadir di seminar pada hari ini. Namun sebelum itu, malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita materi yang sangat luar biasa, yang memang sangat tepat ya untuk materi kita hari ini dengan tema yang sudah kami tentukan. Saya akan perkenalkan dulu ya dari pemateri kita malam ini sebelum kita mulai acara kita. Ya, namanya Mbak Nurlita Malia, tempat tanggal lahir Pontianak 5 April 2002. Moto hidup bahagia dunia akhirat jenjang pendidikan. Dari sekolahnya dari Teladan MTK, SMPN 19 Pontianak, 3 Pontianak, dan sekarang sedang mengampu kuliah di IAIN Pontianak dalam mata kuliah KPI. Berikutnya juga saya akan sampaikan keaktifan di dalam organisasi pemateri kita malam hari ini. Pertama sebagai pengurus anggota Humas 3 Pontianak, Sekretaris OSIS 3 Pontianak, Sekretaris Muhadharah 3 Pontianak, Bendahara Umum Pengurus Daerah PD Pelajar Islam Indonesia, Bendahara Umum Pengurus Wilayah Indonesia, anggota internal Generasi Baru Indonesia atau disebut dengan Gembi Kalbar, Bendahara Pengurus Daerah 110 Tapak Suci Pontianak, anggota Pendiklat HMPS KPI Pontianak 2020, dan juga sekarang menjabat sebagai Kabid di Dema Fuad PSDM Dema Fuad Pontianak, Kabid Ekonomi Kreatif Komunitas Katulistiwa Diplomat. Nah, itu beberapa pemateri kita tentang keaktifan di dalam organisasinya.
Oke, nanti kawan-kawan ingin kenal lebih dekat, nanti boleh di DM ya, di Instagramnya. Oke, Pak, pada malam hari ini sudah banyak ya, ada beberapa orang yang sudah bergabung di acara kita dalam upaya penggalangan dana untuk di Palestina. Ya agak ribut sedikit ya, karena sekarang saya lagi ada di kafe. Wow. Oke Mbak, apa kira-kira yang menjadi motivasi Mbak Amalia untuk melakukan penggalangan dana di era pandemi ini? Boleh diceritakan kepada kami, Mbak? Oke. Mulai kedengaran ya? Kedengaran nggak? Dengar. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ya. Karena mungkin tadi tidak jelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dipanggil ini sedang kuliah di Pontianak, jurusan komunikasi dan penyiaran semester 6. Jadi abang udah buka ini Wabatin ala asyrafil anbiya wal mursalin wa fi ajma'in. Alhamdulillah, mari senantiasa Bang Amin ya namanya ya. Namanya Bang. Ya? Ya Mbak, agak dikeraskan. Suaranya nggak terlalu kedengaran ya. Namanya Bang Amin ya. Oh ya, nama saya Abdul Amin. Ya. Mungkin nanya apa sih motivasi dari Rita sendiri untuk mengadakan galang dana tersebut? Ya, Bang Amin. Motivasi Ya. kita berangkat dari rasa kita ya sebagai seorang manusia gitu kan, sebagai umat Muslim, hanya umat Muslim, tapi kata-kata orang itu seperti ini, tidak mesti menjadi umat Muslim kamu peduli kepada saudara kita di Palestina, tapi yang namanya manusia yang punya hati melihat saudara kita dalam kesusahan, kita wajib menolong sesama. Jadi dari Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir wa ta'awanu 'alal wa taqwa wa la ta'awanu 'alal, dan tolong menolong dan jangan tolong dalam kejahatan. Kemudian surah Al-Baqarah Allah berfirman, mukminin mukminat anil munkar, dan orang-orang yang beriman laki dan perempuan sebagian mereka telah menjadi penolong yang lain. Mereka kepada fans sebagai umat manusia untuk tolong. Ya, riwayat Muslim yang artinya antara kalian suatu kemungkaran, tidaknya ia merubahnya dengan jika dengan Islamnya, maka dengan itulah selamat. Nah, siapa riwayat ini menjelaskan ada tiga kewajiban kita ingat
Coba nanti tanya lo. Tak bisa nggak menolong saudara. Kemudian yang kedua adalah dengan ucapan, dengan berupa ajakan, seruan untuk menolong kita di Palestina. Yang ketiga doa adalah iman. Dan Oke, berarti itu yang menjadi motivasi bagi Mbak untuk melakukan penggalangan dana di era pandemi ini. Oke Mbak, pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira ada nggak kendala saat melakukan penggalangan dana di era pandemi ini? Karena kan kita tahu di era pandemi ini bukan hanya masyarakat sekitar yang mengeluh karena ekonominya yang tidak stabil, bahkan negara-negara besar pun juga mengalami ini keluhan tentang ekonomi. Nah, di saat Mbak melakukan dengan anggota itu penggalangan dana kepada masyarakat, khususnya di Pontianak, ada enggak mereka keluhan kira-kira tentang penyumbangan untuk Palestina yang saat ini dilakukan melalui penggalangan dana? terima kasih Bang Amin. Kendala itu pasti ada ya dari sekarang lagi pandemi COVID-19 gitu ya. Alhamdulillah ya, barang siapa maka selama menjalankan penggalangan dana juga tetap menerapkan protokol, tetap menerapkan, dan alhamdulillah tetap dipermudah mulai dari peminjaman tempat dan lain sebagainya. Mungkin nanti Lita akan bahas tips-tipsnya nih kita sebagai akan bahas. Oke. Oke Mbak, berarti ya mungkin ada kendala ya walaupun sedikit ya, karena memang suaranya agak putus-putus ke dengaran di sini, nggak tahu apa sebabnya juga. Terus kalau Mbak sedang melakukan penggalangan dana itu, apakah masyarakat itu pernah menolak enggak, atau pernah gini masyarakat, nah enggak usah penggalangan dana, saya sekarang enggak punya duit gitu. Ada enggak kira-kira masyarakat yang menyampaikan seperti itu? Selama kemarin ya kegiatan belum ada sih laporan kayak gitu Bang. Mungkin ada ya di dalam hatinya dia lagi nggak ada uang atau apa, karena kan kita mengadakannya di tempat umum ya, jadi ramai orangnya, jadi nggak kedengaran nih dari mereka omelan-omelan tersebut. Mungkin ada di dalam hatinya, tapi alhamdulillahnya belum ada laporan itu. Berarti sejauh ini masih aman ya, artinya keluhan itu tidak pernah sampai ke komunitas Mbak. Kemudian pada saat melakukan penggalangan dana, selain dengan komunitas dari Mbak sendiri, ada enggak organisasi yang lain yang juga bergabung dalam melakukan penggalangan dana itu? Pertanyaannya jadi kemarin saya sebagai inisiator nggak ada yang mau menggalang dana, kebetulan ya saya mengajak. Nah, berawal jadi kemudian kan orang punya basic masing-masing, benar nggak? Ada yang penyanyi, silat, ada yang dokter atau sebagainya. Oke. Oleh dan ya apa suci. Nah, saya ajak suci, saya ajak teman-teman Fuad, terus semua Fuad, dan beberapa organisasi seperti IRE, Caring Communication, terus dan lain sebagainya Bang. Ada 12 organisasi seperti itu. Oke, berarti di organisasi lain juga ada ya dalam melakukan aksi penggalangan dana.
Ada juga dari saya Katulistiwa Development juga ada ikut. Oke, oke. Berarti mereka juga ini ya sekaligus melakukan penggalangan dana juga menampilkan atraksi dari pihak-pihak komunitas yang ikut di dalam penggalangan dana itu ya. Oke. Karena kan kemarin yang saya perhatikan penggalangan dana itu dilakukan dari 2 tempat, yaitu di Taman Untang dan juga Waterfront. Kenapa Mbak itu memilih dari 2 tempat itu? Apakah memang strategi dari 2 tempat itu sangat bagus ya penggalangan dana sehingga dilakukan hanya di beberapa tempat saja? Karena ini di kegiatan dadakan ya, Mas. Karena saya punya ide Ya? 2 minggu gitu kan. Ya. Satu minggu sebelum itu baru punya ide langsung digaskan gitu. Jadi 1 minggu aja siapannya seperti itu. Cepat banget kemarin. Jadi alhamdulillah karena melihat potensi juga kami mengambil pertama di Tugu di Gulis ya. Itu ramai banget. Pontianak kan pada ramai. Kenapa kami memilih untuk buat? Karena melihat potensi itu ramai sekali orang yang berkunjung di sana, sehingga kami kan selain kami tampilkan penampilan, tetapi juga kita galang dana yang mengajak untuk itu baik. Oke. Kalau dilihat dari tempat yang memang dilakukan penggalangan dana memang sangat strategis, baik di waterfront atau di alun-alun waterfront dan di tempat tadi di hutan. Kemudian pertanyaan berikutnya Mbak, lebih mana besarnya pendapatan, apakah di waterfront atau di Tugu hutan itu, kayak di Tugu di Pendapat gitu, maksudnya pendapatannya lebih banyak mana gitu? oke. Total 300 lebih ya. Oh, hampir sama sih Bang, kita lebih di 2 tempat itu. Jadi hampir sama. Oh, masih hampir sama pendapatannya ya di tempat 2 itu. Terus selain itu juga saya punya pertanyaan lagi nih Pak, sebagai penggalangan dana, kira-kira dana itu disalurkannya lewat apa ya, lewat NUIK atau langsung ditransfer langsung ke pihak Palestina gitu, atau langsung masih ada koordinasi memang dilakukan gitu? Alhamdulillah untuk dana kami sudah salurkan melalui pihak ACT dan Bajismu. Oh iya. Sejauh ini pada saat melakukan pentransferan dana, pernah nggak kira-kira dana itu tidak sampai ke pihak Palestina gitu? Itu Lita kurang tahu ya Bang, soalnya kami sudah menyerahkan ke pihak yang insya Allah dipercayai seperti ACT dan Lajismu, karena kita ketahui bersama bahwa 2 lembaga tersebut sudah menyalurkan dana-dana dari masyarakat yang ingin menyalurkannya ke Palestina, dan alhamdulillah sudah sampai. Nah, di balik itu kita tahu insya Allah tersampaikan. Berarti sejauh ini masih aman-aman saja ya? Kan kita juga kalau sudah masalah uang ini, iman yang kebangun bisa tipis nantinya. Oke Pak. Sebagai mahasiswa memang ya saya perhatikan apa kira-kira yang harus kita bantu untuk Palestina, yang mungkin mahasiswa yang tidak ikut hadir di dalam penggalangan dana. Menurut Mbak itu gimana gitu? Oke, mungkin menurut Lita sendiri ya, Bang Amin, seperti yang tadi Lita sampaikan di dalam riwayat
Muslim sebagai tahapan nih menolong dengan perbuatan. Yang kedua, tahapan. Yang ketiga, jadi pertama perbuatan itu bisa banyak. Yang pertama, orang ke sana. Ya. Mungkin nggak kita perang ke sana. Ya dengan perbuatan ya. Iya, ya. Mungkin nggak? Ya. Nggak banget. Kita perang ke sana gitu. Tidak kedengaran. Bisa diulang lagi, Mbak. Tidak kedengaran tadi. Oke. Ini kedengaran nggak? Sinyalnya ya? Oke. Kedengaran. Ya, terus. Bisa dilanjut, Mbak. Bisa dilanjutkan. Udah kedengaran. Dari mahasiswa ya. Ya bagaimana kita cara kita Coba. ikut dalam Ya, silakan, Mbak. Udah bagus, Mbak, sinyalnya udah. Oke. Nah, saya lanjut nggak nih? Lanjut. Pertama itu sesuai dengan riwayat Muslim tadi. Yang pertama itu hadis riwayat Muslim tadi. Yang pertama dengan perbuatan, dengan tangan. Nah, yang pertama perbuatan ini bisa banyak macam-macamnya. Mungkin kita bisa bantu berperang ke sana. Mungkin nggak sih Bang Amin kita bantu perang ke sana? Ya, enggak mungkin lah. Kalau Ya, mau tergantung berperang itu mikirnya 2 kali. Iya. Nyawa Kalau kita belum perang ke sana, perbuatan banyak macamnya. Kemudian yang kedua, dengan lisan, ucapan, dengan mengajak, dengan menyuruh pada kebaikan. Kita memanfaatkan jatuh, kita menyerukan kebaikan tentang menolong saudara-saudara Palestina, atau kita memanfaatkan kita pasal 1 tentang kebebasan untuk Palestina. Oh iya. Doa adalah selemah ketika tidak mampu berbuat apa-apa, kita tidak mampu berperang, kita selalu mendoakan mereka. Doa adalah senjata bagi siapapun yang tidak mampu. Namun dapat melakukan dengan perbuatan, tidak mesti dengan perbuatan. Tadi kita yang tadi manfaatkan lisan mereka bisa dimanfaatkan untuk menyerukan kebaikan, untuk menyerukan Palestina harus banget. Oke. Nanti dari 3 itu yang mungkin jadi salah satu pesan untuk mahasiswa ketika tidak bisa ikut andil, baik melakukan doa dan juga lain sebagainya. Ya, Bang Amin, yang unik nih. Ya? Misalnya teman-teman yang mahasiswa melakukan apa? Tidak sepatnya untuk menggalang dana atau yang lain sebagainya. Nah, mereka bisa memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Mereka itu jadi trainer ataupun bidang lahan hal kebanyakan biasanya yang olah kalian yang jatuh saya pakai. Oh iya. Tidak bisa ngapa-ngapain, bisa menyuarakan kemerdekaan Palestina dengan menggunakan hoodie seperti ini. Palestina akan bebas. Misalnya seperti contoh dari misalnya saya sendiri nih, Bang. Iya. Rasa saya penyanyi basic di musik.
Nah, dengan itu kita memanfaatkannya untuk menggalang dana. Seperti itu. Oke, oke. Mbak kan aku melakukan penggalangan dana ini bagaimana mengatur waktunya, karena kan juga harus kuliah, juga harus ini ya, baik ada urusan pribadi gitu. Apakah penggalangan dana itu dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan 1 kali, atau 1 minggu 1 kali, atau tiap hari? Mungkin bisa dijelaskan nggak? Kalau untuk waktunya, karena saya baru kemarin ya baru mengadakan penggalangan dana. Insya Allah doain ya, semoga next nanti Ya. bisa mengadakan penggalangan dana selanjutnya ya. Kalau kemarin Oke. untungnya saya lagi kuliah online, nggak mesti campur. Jadi bisa sambil rapat lagi apa ya? Ya lah. Oke. Kalau Mbak sendiri ada nggak keinginan untuk pergi ke Palestina gitu, menyaksikan langsung kondisi di Palestina gitu, dari Mbak sendiri lah? Lanjut ya. Oke, kalau untuk ke Palestina, pingin banget. Saya ingin menyaksikan langsung bagaimana histerisnya sebagai masyarakat di Palestina diserang. Ya Allah, nggak kebayang banget nih. Tapi untuk saat ini, kalau untuk perang untuk perang lawan masyarakat Israel, saat ini saya belum siap karena belum ada pengalaman seperti itu. Jadi Oh iya, berarti untuk mereka. jadi untuk saat ini masih belum siap ya. Berkali masih sedikit. Oke, jadi gini, saya kan sebagai juga di pengurus di Demakwad ya. Bagaimana jika kira-kira ke depannya, atau 1 bulan ke depan, atau 1 minggu ke depan, kami melakukan penggalangan dana? Apakah Mbak siap juga berkontribusi untuk bergabung ke depannya dalam melakukan event penggalangan dana itu? Insya Allah siap kalau ada waktu, ada tenaganya. Kalau untuk kebaikan apa sih enggak gitu kan, Bang? Oh ya. Ya, nanti ada juga pesan dari kawan-kawan Demakwad, kalau memang nanti jadi kami melakukan penggalangan dana, ya kita Mbak juga dari komunitas bandnya juga menampilkan nyanyi, dan juga ada hiburan dari masyarakatnya juga lebih semangat untuk melakukan penggalangan dana gitu. Insya Allah. Oke Mbak, selain Mbak yang melakukan penggalangan dana, berarti dari komunitas Mbak sendiri itu juga ikut andil ya dalam melakukan penggalangan dana dari komunitas eventnya itu. Berarti semuanya mereka juga ya. Apa Bang? Pada saat melakukan penggalangan dana, berarti semua anggota band itu juga semuanya turun melakukan ikut andil dalam melakukan penggalangan dana, atau hanya separuh saja yang diutus gitu? Sama-sama Bang. Kami nampil untuk sama-sama gitu. Kami nampil untuk menghibur sekaligus menggalang dana. Tapi gantian-gantian sistemnya. Ada teman-teman dari berarti sistemnya rolling ya untuk ini turun ke lapangan. Selain di Pontianak, mungkin di luar Pontianak ada enggak komunitas dari Mbak juga yang melakukan penggalangan dana gitu, selain di Pontianak? Di daerah juga sih. Ya? Belum tahu juga Bang. Belum sih. Untuk sementara masih di Kota Pontianak. Oh, masih di daerah Kota Pontianak ya yang melakukan penggalangan dana. Iya. Oke. Kemudian berapa bulan ini pada saat melakukan penggalangan dana, kira-kira berapa pendapatan dari
penggalangan dana itu Mbak? Tambahnya berapa juta gitu? Atau sampai 20 juta kali? Atau 100 juta? Itu kami menggalang dana hanya sehari itu dapatnya 7.300.000 lebih bang. Sehari ya. 7 juta 300 lebih. Itu dibagi berapa titik itu Mbak? Dapat Ya, dibagi berapa titik itu? Satu orang itu, satu kelompok itu berapa orang untuk melakukan penggalangan dana? lupa juga sih bang, soalnya ramai juga kan di lapangan. Jadi ya. kondisi Berarti rata-rata juga mahasiswa yang ini juga ikut andil ya melakukan penggalangan dana itu. Selain di dari sekolah juga ada. Berarti kalau melakukan penggalangan dana itu misalnya ditentukan mulai dari hari Senin besok misalnya nih. Berarti harinya itu berturut-turut ya. Maksudnya Senin, Selasa, Rabu gitu. Atau Enggak bang. Kemarin mengadakan 1 hari aja di hari Minggu. Oh 1 hari, cuman 1 hari di hari Minggu gitu. Berarti turunnya itu secara serentak ya bagi mahasiswa yang memang ikut andil di penggalangan dana itu semuanya. Enggak cuma mahasiswa sih, dari teman-teman Tapak Suci juga ada adik-adik yang masih sekolah juga ikut andil nih untuk penggalangan dana tersebut. Itu di 17 itu jam 8 sampai jam 12, terus lanjut malamnya di itu. Berarti sampai malam untuk ini. Untuk dari makanan sendiri mungkin ditanggung dari mengambil itu dari penggalangan dana atau mereka bawa masing-masing Kak, untuk dari konsumsi. Ini kegiatan kami ini unik bang. Kegiatannya persiapan hanya seminggu, terus cepat banget kan, terus nggak ada sih untuk makan mereka itu nggak ada bang. Jadi pakai uang masing-masing. Oh pakai Pure uang masing-masing. Oh ya. Berarti memang mereka yang hadir di penggalangan dana itu bisa dikatakan ya orang-orang yang baik lah di antara mereka ya. Karena memang siap untuk kontribusi untuk daerah kita yang di Palestina. Oke Mbak, sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke para kawan-kawan, mungkin ada pertanyaan atau masukan gitu. Silakan mungkin kawan-kawan yang hadir di acara Live Tema Muad ini, mungkin ada pertanyaan, boleh diketik, nanti akan dijawab oleh materi langsung. Ya kita sambil nunggu ini Mbak, sambil nunggu para peserta ya, sambil nanya-nanya kita sambil ngobrol kembali. Pada saat melakukan penggalangan dana itu dari komunitas Mbak sendiri ada nggak baju secara terkhusus yang digunakan? Halo? Ya, pada saat melakukan penggalangan dana itu dari komunitas Mbak sendiri, apakah ada baju secara khusus yang digunakan gitu? Kebetulan kami kemarin memakai baju bebas ya bang, karena memakai baju bebas kemarin. Tapi untuk Marmal sendiri ada bajunya gitu. Oh ya, berarti lebih bebas ya untuk bajunya sendiri. Berarti sejauh ini untuk penggalangan dana kita masih belum ada kendala ya, atau misalnya dicegat oleh orang, uangnya pernah? Kendalanya saat mengadakan pasti kan banyak kepala. Bagaimana kita inisiator bisa menyatukan kepala-kepala tadi. Ada yang mau ke utara, selatan, timur, bahkan tenggara seperti itu. Bagi kita, bagaimana caranya kita sebagai inisiator itu bisa menyatukan kepala-kepala tadi pusatnya. Gitu.
kan ada orang Oh iya. udah orang tua menghargai yang Oke. Berarti belum ada ini ya. Maksudnya pada saat melakukan penggalangan dana nggak ada yang dicegat oleh komunitas-komunitas tertentu gitu. Nggak ada ya sampai saat ini. alhamdulillah untuk keamanan itu sudah kita bahas bagaimana nanti di lapangan, bagaimana nanti teknis di lapangan. Jadi itu bisa dihindari. Oke. Untuk mengakhiri daripada sharing session ini, bagaimana harapan kakak ke depannya setelah pelaksananya kegiatan tersebut, kira-kira? Harapan kita semoga dengan kegiatan kemarin bisa menolong setidaknya lah bisa membantu saudara-saudara kita di China karena kita nggak bisa ke sana, kita bisa menolong dengan potensi yang kita miliki, bantu mereka, alhamdulillah juga membantu mereka, tidak usah dipandang dari nominalnya, tapi lihat dari niatnya. Begitu juga dengan Allah, nominalnya tetap niat untuk menolong. Semoga ulangan menjalin di antara komunitas dan lembaga yang ikut andil di dalam penggalangan dana tersebut. Oke. Ya mudah-mudahan dengan adanya sharing session ini menjadikan mahasiswa hari ini lebih semangat ya untuk melakukan penggalangan dana dan siap berkontribusi ke depannya untuk bergabung dengan Mbak dan juga komunitas. Harus semangat. Oke. Nanti boleh Mbak infokan kalau memang melakukan penggalangan dana baik di Dema Fuad, biar kami juga ikut berkontribusi karena memang kemarin tidak ramai ya karena hujan. Saya pribadi tidak bisa datang, terkendalanya di hujan mungkin. Qadarullah kemarin kegiatannya malam minggu. Oh ya, malam minggu. Kemarin itu ramai ya di Waterfront ya waktu kegiatan itu penggalangan dana. Alhamdulillah ramai. Ramai. Itu sampai jam berapa tuh Mbak kegiatannya di sana? Sekitaran jam 10 lewat lah Bang. Sampai jam berapa? Oh ya. Tapi kan di era pandemi ini dibatasi nggak masyarakat yang mengunjungi dalam kegiatan di Waterfront itu? Kan juga dalam kondisi pandemi. Harusnya itu dibatasi Bang, tapi kita Dibatasi. tapi kita lihat sendiri masyarakat Pontianak seperti termasuk mungkin dari sebagian kita masih tetap berkunjung sana, tapi setidaknya harus memakai protokol kesehatan lah. Oh iya, berarti tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Biar kita kan. Oke Mbak, mungkin sesi sharing kita sudah di akhir waktu ya. Harapannya ke depannya mungkin mudah-mudahan mahasiswa tetap semangat dan Mbak juga tetap sehat dengan para anggotanya dan sehingga bisa berkontribusi lagi untuk kedepannya dan insya Allah kedepannya saya juga akan berusaha untuk hadir dalam penggalangan dana itu baik karena sebagai bukti kepedulian kita kepada orang Islam yang ada di Palestina gitu. Mungkin sebelum saya tutup ada lagi pesan dari Mbak sendiri untuk para peserta hari ini mungkin karena kan menunggu pertanyaan juga belum ada dari tadi. Oke, mungkin pesan saya tetap jadi orang baik, tetap tolong menolong bersama, dan jangan pernah takut untuk berdoa. Kalian semua hebat. Oke, mungkin itu aja pesannya ya untuk para peserta hari ini. Mungkin sudah bisa kita akhiri ya Mbak, karena waktunya juga sudah hampir habis. Mudah-mudahan
sharing session ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi para peserta yang hadir pada malam hari ini, dan bisa ketemu di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak sudah memberikan kesempatannya dalam melakukan sharing session ini. Semoga Mbak sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya, dan tetap semangat untuk kedepannya. Akhirul lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.